Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu ucapkan kepada anak-anak Ibu semuanya. Mudah-mudahan pada pagi hari ini anak-anak Ibu semua sehat, dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Oke, pada pagi ini Ibu akan menjelaskan mengenai metode penyusutan aktiva tetap. Metode penyusutan aktiva tetap di sini ada 5. Yang pertama ada metode garis lurus. Yang kedua, metode jumlah angka tahun. Yang ketiga, metode menurun ganda. Yang keempat, metode satuan jam kerja. Yang kelima, metode satuan hasil produksi. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai metode garis lurus. Metode garis lurus biasanya beban penyusutan penggunaan aktiva tetap tiap tahun jumlahnya sama. Rumus penyusutan itu adalah harga perolehan dikurang nilai residu dibagi umur ekonomis. Cara lain untuk menghitung penyusutan, yang pertama, tarif penyusutan tiap tahun itu sama dengan rumus yang di atas. Yang kedua, beban penyusutan sama dengan tarif penyusutan dikali harga perolehan dikurang nilai residu. Yang ketiga, nilai buku sama dengan harga perolehan dikurang akumulasi penyusutan. Contoh, pada tanggal 1 Desember 2012, PT Dipa membeli mobil dengan harga 85 juta rupiah. Kendaraan ini diperkirakan memiliki umur ekonomis 5 tahun dengan nilai residu 10 juta rupiah. Hitunglah penyusutan dengan metode garis lurus. Jawab, penyusutan 1 tahun sama dengan 85 juta dikurang 10 juta dibagi 5 sama dengan 15 juta rupiah. Untuk penyusutan tahun 2012, setahun kan ada 12 bulan, makanya dia kan adanya di bulan Desember cuma 1 bulan. Jadi 1/12, 12 jumlah bulan dalam 1 tahun dikali 15 sama dengan 1.250.000 rupiah. Tabel penyusutan tiap tahun karena umur ekonomisnya adalah 5 tahun. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Periodenya ada tahun 2012. 2012 itu cuma ada 1 bulan, yaitu bulan Desember. Jadi 1/12 dikali 15 juta sama dengan beban penyusutan itulah 1.250.000 rupiah. Habis itu untuk yang tahun 2013 sama 1/12 sampai dengan tahun 2016. 1/12. Untuk tahun 2017 itu bukan 1/12 ya, tapi 12/12. Jadi dari 2013 sampai 2016 itu adalah 12/12. Kenapa jadi 12/12? Karena dia itu dianggap 1 tahun. Jadi 2013 sampai 2016 itu dianggap 1 tahun 1 tahun. Untuk 2017 dia dianggap 11 bulan. Kenapa? Karena untuk mencukupi tahun yang 2012. Jadi 2012 kan 1 bulan, supaya genap 1 tahun, maka di 2017 jadi 11/12 dikali 15 juta. Maka beban penyusutan tahun berjalannya adalah
1.250.000, 15 juta, 15 juta, 15 juta, 15 juta yang tahun 2017 adalah karena 11 dikali 15 juta dibagi 12 dapatnya 13.750.000 rupiah. Cara menghitung akumulasi penyusutan adalah Rp1.250.000 ditambah, ambil untuk di beban penyusutan, tarik ke akumulasi penyusutan, tulis Rp1.250.000. Untuk yang tahun 2013, Rp1.250.000 ditambah 15 juta. Dapatlah 16.250. Jadi 16.250 tambah lagi 15 juta dapat 31.250, tambah lagi 15 juta 46.250. Tambah lagi 15 juta jadi 61.250, yang terakhir ditambah 13.750 sama dengan 75 juta rupiah. Nilai buku itu didapat dari nilai pertama kali kita beli adalah 85 juta rupiah, itu dikurangi dengan beban penyusutan sampai seterusnya. Untuk periode penyusutan ya, jadi untuk kayaknya Ibu untuk tabel ini kelebihan ya. Jadi untuk periode itu tidak, jadi hanya sampai nilai buku. Yang kedua, metode jumlah angka tahun. Pada metode ini, angka penyusutan tiap tahun, penggunaan aktiva tetap jumlahnya menurun. Rumusnya, penyusutan sama dengan sisa umur aktiva pada tahun penggunaannya dibagi jumlah angka tahun umur aktiva tetap dikali jumlah yang harus disusutkan. Contoh soal, sebuah mesin dengan harga 315 juta rupiah mulai dioperasikan bulan Oktober 2012. Umur penggunaan ditaksir selama 5 tahun. Nilai residu 15 juta rupiah. Mesin tersebut disusutkan dengan metode jumlah angka tahun. Jawab. Penyusutan tiap tahun penggunaan mesin. Yang pertama, ada angka tahun, sisa umur, perhitungan penyusutan, akhirnya adalah penyusutan. Angka tahun yaitu umurnya selama 5 tahun. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Sisa umur, jadi dibalik dari angka tahun yang 5 naik ke atas, 4, 3, 2, 1. Perhitungan penyusutannya 5 per 15. 15 itu dapat di mana? Itu dapatnya di 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1. Jadi sama dengan 15 dikali, itu bukan 300.000 tetapi 300 juta rupiah. 300 juta rupiah itu didapat dari mana?
315 juta dikurang 15 juta dapatlah 300 juta rupiah. 5 dikali 300 juta rupiah dibagi 15 dapatlah 100 juta rupiah. 4 dikali 300 juta rupiah dibagi 15 dapatlah 800 juta rupiah, dan seterusnya. Tabel penyusutan tiap tahun. Nomor, periode, perhitungan beban penyusutan tahun berjalan, beban penyusutan tahun berjalan, akumulasi penyusutan, nilai buku Aktipa. Sekarang periode 2012 itu sama dengan 3/12. Kenapa jadi 3/12? Karena dia membelinya itu mesinnya pada bulan Oktober. Oktober ke November ada berapa bulan? Jadi Oktober 1, November 2, Desember 3. Berarti 3/12 dikali 100 juta rupiah. 100 juta rupiah itu dapat dari mana? Dari tabel yang kita hitung tadi. Nih, yang 100, 800, 60, 40, 20. Kita letakkan di perhitungan beban penyusutan. 3/12 dikali 100 juta itu dapatnya sama dengan 25 juta rupiah. Yang berikutnya untuk 2013, kenapa jadi dia 9/12? Karena supaya genap 1 tahun, dari 3 bulan supaya genap 1 tahun ada berapa? Ada 9 bulan. 3 tambah 9, 12. Jadinya 9/12 dikali 100 juta ditambah 3/12 dikali 80 juta rupiah. 9/12 itu adalah 25 juta. 3/12 dikali 80 juta itu 75 juta, maka 75 juta ditambah 20 juta dapatnya 95 juta rupiah. 9/12 dikali 80 juta ditambah 3/12 dikali 60 juta. 9/12 dikali 80 juta itu adalah 60 juta. 3/12 dikali 60 juta itu adalah 15. Maka 60 juta ditambah 15 juta sama dengan 75 juta rupiah. Hitung seterusnya. Akumulasi penyusutannya itu diambil dari tarik beban penyusutan tahun berjalan yang tahun 2012 letakkan ke samping 25 juta. Habis itu untuk 2013 25 juta itu ditambah lagi dengan beban penyusutan tahun berjalan 95 juta. Jadi 25 tambah 95 itu adalah 120 juta. 120 juta ditambah lagi dengan 75 juta. Dapatlah 195 juta. Hitung lagi sampai seterusnya. Yang berikutnya, nilai buku Aktipa adalah Aktipa pertama kali dibeli dengan harga 315 juta. 315 juta dikurang dengan beban penyusutan Aktipa tetap yaitu 25 juta. 315 juta dikurang 25 juta dapatlah 290 juta rupiah. 290 juta rupiah
dikurang 95 juta, dapatlah 195 juta rupiah. Hitung seterusnya sampai ke tahun 2017. Yang ketiga, metode menurun ganda. Penyusutan tiap tahun, penggunaan aktiva tetap ditentukan berdasarkan persentase tertentu yang dihitung dari harga buku pada tahun yang bersangkutan. Persentase penyusutan ditetapkan sebesar 2 kali persentase penyusutan menurut metode garis lurus. Contoh, sebuah kendaraan mulai dioperasikan pada tanggal 1 Desember 2010. Mobil tersebut diperoleh dengan harga 165 juta rupiah dan ditaksir dapat dioperasikan selama 10 tahun. Hitunglah penyusutan kendaraan tersebut. Persentase penyusutan tiap tahun metode garis lurus 100% dibagi 10 dapatlah 10%. Jadi kalau untuk metode menurun ganda maka 2 dikali 10 sama dengan 20%. Jawab. Lihat periodenya sampai 10, tapi di nomornya ada sampai 11. Kenapa? Karena pada tahun 2010 dia hanya 3 bulan. Ingat dia di Oktober. Maka sisanya untuk tahun 2020 adalah 11. Jadi 3 tambah 11 sama dengan 12 bulan. Jadi 3/12 dikali 20% dikali 165 juta dapatlah 2.750.000 rupiah. Untuk tahun 2011 karena sudah 1 tahun maka hanya dihitung 20% dikali 162 250 dapatlah 32.450.000 rupiah. Dan seterusnya. Itu jadinya dapat dari manakah? 165 dan 162 250.000 rupiah. Jadi 165 dikurang 2.750.000 rupiah. Dapatlah 162.250. Jadi 165 itu dikurang dengan hasil beban penyusutan tahun berjalan. Dapat untuk hitungan ke bawahnya itu 162.250. Kurang lagi dengan beban penyusutan tahun berjalan yaitu 32.450.000 rupiah. Sama dengan 129.400.000 rupiah. Hitung seterusnya. Akumulasi penyusutan. Tuh, lihat tarik di samping 2.750.000. Berarti untuk yang periode 2011-nya adalah 2.750.000 ditambah 32.450.000 rupiah. Sama dengan 35.200.000 rupiah. Hitung seterusnya nanti. Untuk nilai buku kan dia membeli mobilnya itu dengan harga 165 juta rupiah. 165 juta rupiah dikurang 2.750.000 rupiah
sama dengan Rp162.250.000. Dikurangnya di tabel beban penyusutan tahun berjalan. Maka 162.250 dikurang 32.450.000 rupiah sama dengan 129.800.000 rupiah. Hitung sampai habis. Nah, itulah penjelasan dari Ibu. Maaf, di atas ada beberapa tabel yang Ibu menulisnya lebihan, seperti pada tabel metode garis lurus itu hanya sampai akumulasi penyusutan, dan itu bukan 1/12 tapi 12/12. Dah. Kalau nanti masih ada yang tidak paham, kalian bisa bertanya kepada Ibu melalui Classroom atau bisa CP Ibu pribadi. Dah, Ibu akhiri dan selamat belajar. Tunggu tugas Ibu untuk dikerjakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.